Assalamualaikum, masih dengan saya Lina Siwi sebagai ahli gizi. Di video kali ini saya akan membahas tentang menghitung kalori harian sesuai kebutuhan diri sendiri. Stay tune ya. Sebelum kita mulai menghitung kebutuhan kalori, baiknya kita menghitung IMT dulu. Jadi kita tahu tubuh kita ini ideal nggak sih? Kurus, gemuk, atau normal? IMT rumusnya berat badan per tinggi badan kuadrat. Misalnya berat badan 50 kg, tinggi badan 150 cm, IMT-nya 22,2. IMT normal, range-nya 18,5 sampai 24,9. Oh iya, kalau teman-teman gak mau hitung dan gak mau repot ngitung, di Google atau di Play Store ada beberapa aplikasi untuk menghitung IMT secara online. Jika kurang dari 18,5 hasilnya, itu termasuk kurus atau kurang ya. Tapi jika lebih dari 24,9, hasilnya gemuk ya. Selanjutnya, kita hitung berat badan ideal kita. Ini khusus untuk yang IMT-nya lebih atau kurang ya. Kita gunakan indeks Brocca. Dengan rumus berat badan ideal sama dengan 90% dikali tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Contohnya jika tinggi badan kita 160 cm. Kalau dihitung berat badan idealnya 54 kg. Jika sudah ketemu berat badan ideal, selanjutnya kita kalikan dengan kebutuhan kalori kita. Untuk laki-laki dikalikan 30 kilokalori per kilogram berat badan, untuk perempuan dikalikan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Selanjutnya ditambah atau dikurang dengan faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori harian, yang pertama jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga aktivitas fisik atau pekerjaan, yang keempat kehamilan atau laktasi, yang kelima adanya komplikasi, dan yang keenam berat badan. Jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan energi harian kita. Pada wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki, karena pada wanita dikalikan 25 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan pada laki-laki dikalikan 30 kilokalori per kilogram berat badan. 2. Umur. Kebutuhan energi di atas umur 40 tahun dikurangi 5%, sedangkan di atas 60 tahun dikurangi 10%, dan di atas 69 tahun dikurangi 20%. Yang ketiga, aktivitas fisik atau pekerjaan. Dalam keadaan istirahat ditambah 10%. Pekerjaan ringan seperti pegawai kantor, pegawai toko, guru, ahli hukum ditambah 20%. Aktivitas fisik sedang seperti mahasiswa, militer yang sedang tidak perang ditambahkan 30%. Aktivitas berat seperti petani, buruh, militer yang dalam keadaan latihan, penari, atlet, kebutuhannya ditambah 40%. Aktivitas sangat berat seperti tukang beca, tukang gali, pandai besi, kebutuhannya ditambah 50%. Pada kehamilan atau laktasi juga perlu ditambahkan. Pada kehamilan trimester pertama ditambah 180 kalori per hari. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga ditambah 300 kalori per hari. Pada waktu laktasi 6 bulan pertama diperlukan tambahan 330 kalori per hari. Dan 6 bulan kedua sebanyak 400 kalori per hari. Selanjutnya adanya komplikasi seperti infeksi, trauma, atau operasi yang menyebabkan kenaikan suhu memerlukan tambahan energi sebesar 13% untuk tiap kenaikan 1 derajat Celcius. Yang terakhir berat badan. Jika kegemukan atau terlalu kurus, dikurangi atau ditambah sekitar 20-30%, tergantung pada tingkat kegemukan atau kekurusannya. Jika sudah ditambahkan atau dikurangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori harian kita, selanjutnya dapat kita aplikasikan ke dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak.
yang akan saya bahas di video selanjutnya. Stay tune ya, jangan lupa subscribe.